Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas dua surat sahabat kita dari Pekanbaru dan dari Semarang. Masalahnya sepele tapi mungkin bisa untuk menambah wawasan kita terhadap permasalahan kredit macet ya, dan teknik negosiasinya. Jadi teman kita yang di Pekanbaru ini sudah berkonsultasi beberapa waktu yang lalu, tapi lama nggak ada perkembangan, nggak ada kabar, dan tiba-tiba semalam dia WA saya menyampaikan bahwa ruko yang beliau gunakan sebagai agunan, 3 ruko yang beliau gunakan sebagai agunan itu dilelang. Jadi dia dapat surat pemberitahuan lelang, lelangnya tanggal 4 April, tapi suratnya baru diterima itu pada bulan Mei. Itu. Kalau suratnya tanggalnya pengirimannya memang sebelum tanggal itu, tapi entah kenapa suratnya baru sampai di tangan beliau itu sudah di bulan Mei. Nah, beliau kaget, tanya apa yang harus kami lakukan dan apakah ini bisa dipermasalahkan gitu. Ya, yang jelas kami jawab langsung saja bahwa tentu Bapak bisa menanyakan, bisa menelusuri ya, suratnya sampai ke tangan Bapak itu apakah kesalahan di pengiriman atau kesalahan di bank. Kalau Bapak telusuri melalui kantor pengirimannya, jasa pengirimannya, misalnya kantor pos, kan pasti nanti bisa ditelusuri, dimasukkan ke kantor pos tanggal berapa, dikirimkan tanggal berapa, dan sampai di tangan Bapak sampai terlambat itu karena apa gitu. Tapi kalau memang itu kesalahan ada di pihak jasa pengirimannya, kurirnya, ya berarti yang bertanggung jawab kurirnya. Tapi kalau sengaja dari pihak bank mengirimkannya terlambat, itu agar tidak tahu lelangnya tanggal berapa, ya itu baru masalah buat Bapak gitu ya. Jadi coba ditelusuri aja dulu kenapa sampai suratnya sampai di tangan Bapak itu terlambat. Terus lain hal, Bapak ini juga menceritakan bahwa dulu bolak-balik diancam lelang. Menurut beliau ya, bolak-balik diancam lelang, tapi tidak pernah direalisasi lelangnya. Nah, Bapak ini menyampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, saya ambil kesimpulan bahwa nilai hutangnya dan nilai jaminannya itu sangat berdekatan. Nah, saya sampaikan kalau memang nilai hutang dan nilai jaminan berdekatan, berarti berpotensi kalau dilelang maka tidak ada peminatnya, karena orang mau ikut lelang pasti harus ada daya tariknya. Misalnya daya tariknya adalah tempatnya strategis, yang kedua nilainya di bawah harga pasar gitu. Kalau tiga, agunan tidak dalam penguasaan 24 jam, itu akan menjadi bahan pertimbangan. Misalnya tanah kosong, kios, ataupun pabrik misalnya, itu mungkin menarik ya. Tapi kalau rumah tinggal mesti orang akan mempertimbangkan karena kekhawatiran repot untuk melakukan pengosongannya. Nah, kalau Bapak ini saya melihat bahwa karena agunan dan utangnya berdekatan, bisa jadi sebenarnya sudah pernah dilelang berkali-kali tapi nggak laku gitu. Nah, tapi beliau meyakini bahwa ini baru pernah dilelang sekarang, karena selama ini dia tidak pernah menerima surat macam ini gitu. Ya, saya berpendapat kalau menurut beliau baru pernah dilelang saat ini, dan nilai lelangnya juga saya lihat nilainya, limitnya itu katanya sama dengan harga pasarannya, ya pasti itu tidak akan menarik, dan potensi untuk tidak ada peminatnya pasti tinggi gitu ya. Nah, yang perlu diwaspadai oleh teman kita ini yang di Pekanbaru adalah bila lelangnya adalah lelang cesi. Kalau lelang cesi berarti yang dilelang itu hak tagihnya saja, ya, bukan jaminannya. Artinya kalau
pemenang lelangnya ada, pemenang lelangnya ada, maka pemenang lelang itu hanya memenangkan hak tagihnya, bukan memenangkan atas agunannya. Itu makanya bisa dicek lewat website apakah itu lelang cesi atau lelang agunan. Nah, kalau lelang cesi yang sering terjadi itu pemenang cesinya itu, pemenang lelang cesi kadang-kadang itu datang kepada pemilik agunan gitu, mengaku sebagai pemenang lelang. Nah, itu yang sering menimbulkan masalah karena kemudian meminta agar dilakukan pengosongan dan seterusnya gitu. Jadi sebaiknya saran saya Bapak datang ke kantor banknya, kemudian menanyakan apakah ada pemenang lelang terhadap lelang tersebut, karena suratnya baru saya terima pada tanggal sekian gitu. Tapi tentu sebaiknya ditelusuri dulu kesalahannya ada di pihak mana gitu ya. Itu untuk rekan kita yang ada di Pekanbaru. Terus untuk rekan kita yang ada di Semarang, permasalahannya hampir sama, bahwa agunannya saat ini juga akan dilelang. Tapi permasalahannya agunan tersebut saat ini sudah berubah gitu. Sudah berubah karena adanya sengketa dengan pengembang yang bersebelahan dengan tanah beliau. Nah, karena tanah beliau dulu jauh dari perumahan, kemudian mungkin pengembang itu membangun perumahan berdekatan dengan tanah beliau sehingga ada sengketa. Nah, sengketa itu sudah dilakukan sejak tahun 2021. Gugatan sengketanya itu sudah masuk sejak tahun 2021 dan saat ini sedang menunggu putusan kasasi. Nah, kalau posisinya demikian berarti agunan tersebut itu dalam sengketa gitu ya, dalam sengketa. Nah, kalau beliau merasa saat ini sedang mau dilelang gitu, Bapak Ibu boleh menyurati ke kantor banknya ataupun ke kantor lelang menyampaikan bahwa itu dalam sengketa, atau mungkin di lokasi ya. Kalau menyurati mungkin mereka akan mengabaikan, karena pada prinsipnya bank itu punya hak untuk melelang ketika dia punya hak tanggungan. Hak untuk melelang itu bukan di perjanjian kreditnya, tapi di hak tanggungannya. Walaupun ada perjanjian kredit, tapi kalau dia nggak punya hak tanggungan, maka dia tidak bisa melelang. Nah, kalau posisinya seperti Bapak yang di Semarang ini, tentu Bapak bisa memasang tulisan gitu ya di lokasi, bahwa lokasi tersebut atau agunan tersebut atau tanah tersebut sedang dalam sengketa di pengadilan negeri mana gitu ya, supaya ya sebagai informasi juga. Yang kedua, diharapkan orang yang akan mengikuti lelang itu menjadi takut gitu ya, tidak berani melanjutkan ikut lelangnya gitu, karena berpotensi kalaupun dia menang lelang, dia tidak bisa menguasai aset tersebut dalam waktu dekat karena posisinya sedang dalam sengketa kayak gitu ya. Terhadap Bapak yang ada di Pekanbaru itu juga sempat menanyakan kepada saya, Pak, bagaimana halnya bila perjanjian kreditnya itu ada kesalahan, kemudian saya menganggap ini cacat hukum gitu ya. Kalau memang demikian ya silakan digugat saja ke pengadilan untuk pembatalan perjanjian kreditnya, karena ada cacat hukum dan implikasinya tentu akan berdampak pada pembebanan hak tanggungannya juga, karena perjanjian pokoknya itu adalah perjanjian kredit, sedangkan perjanjian pengikatan jaminan adalah perjanjian ikutan gitu ya. Begitu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.